tugas perilaku keorganisasian yang saya pilih adalah gender. Gender. Apa itu gender? Gender, jantina atau lapuan adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender. Gender juga dapat diartikan secara umum sebagai perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan sebuah tingkah laku. Manusia tidak mendapatkan gender melalui kelahiran, melainkan dikonstruksi secara sosial, oleh karena itu sifatnya tidak berlaku universal. Artinya, akan ada suatu tempat atau daerah yang menerapkan sebuah nilai gender tertentu yang belum tentu juga nilai gender tersebut berlaku di daerah lainnya. Peran gender. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, dan lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan. Laki-laki lebih berfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Laki-laki, maskulin, disebut juga kejantanan, adalah sejumlah atribut, perilaku, dan peran yang terkait dengan anak laki-laki dan pria dewasa. Laki-laki berperan sebagai subjek, sebagai aktor utama, dan perempuan sebagai objek atau pemain figuran atau pelengkap. Laki-laki berperan sebagai pencari nafkah utama dan sebagai pemimpin. Sedangkan wanita, wanita feminim, lembut, perhatian, perasa, emosional, bergantung, submisif. Diberi tempat di dalam rumah untuk kerja domestik dan reproduksi. Tidak diwajibkan bekerja mencari nafkah. Jika bekerja pun hanya sebagai pelengkap saja. Dari yang disampaikan dari masing-masing peran gender tersebut, terakhirlah ketidakadilan gender yang seringkali diartikan sebagai kodrat. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah ketidakadilan yang bersumber dari perbedaan sifat dan peran yang diletakkan masyarakat kepada jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan interseks. Perbedaan gender dibentuk oleh masyarakat karena dapat berubah dari waktu ke waktu, namun diyakini sebagai suatu yang baku atau kodrat. Yang pertama, stereotip. Pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin atau gender. Yang kedua, subordinasi. Sikap merendahkan posisi atau status sosial salah satu jenis kelamin atau gender. Ketiga, marginalisasi. Peminggiran ada salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. Yang keempat, beban berlebihan. Membebankan tugas-tugas yang tidak proporsional dan tidak imbang, yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup. Yang terakhir, kekerasan. Perlakuan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Mari kita ambil contoh dari bentuk-bentuk ketidakadilan dalam gender, yaitu kasus subordinasi. Subordinasi. Subordinasi merupakan penilaian bahwa salah satu gender lebih rendah dari yang lain. Subordinasi lebih banyak terjadi pada perempuan dan menjadikannya berada di posisi inferior atau lebih rendah, serta biasanya cenderung dialami oleh pemegang peran gender wanita. Contoh subordinasi. Yang pertama, kegiatan wanita dibatasi. Kedua, komunikasi keluarga terbatas dengan alasan sudah memiliki pasangan. Ketiga, dibatasi dalam jabatan publik. Keempat, pencatatan dokumen tanah bukan atas namanya. Yang kelima, tidak dapat memimpin.